semua, tidak terasa kita sudah memasuki semester 2 pada tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum kita masuk ke dalam materi bab 5, Miss ingin menyampaikan bahwa nanti di akhir video akan ada sedikit informasi terkait tugas keterampilan dan ujian praktek ya. Nah, di bab 5 kali ini kita akan membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Sebenarnya materinya tidak jauh berbeda dengan materi kita pada bab pertama, yaitu wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Sekarang silakan disimak ya pembahasan terkait materi wirausaha produk kerajinan untuk pasar global di dalam video ini. Kerajinan global adalah sebuah kerajinan yang diciptakan oleh perajin Nusantara yang telah mampu menembus pasar global atau pasar internasional. Secara umum, produk kerajinan yang mampu menembus pasar global tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga berasal dari negara-negara di luar Indonesia, baik dari negara-negara benua Eropa, Amerika, Australia, Afrika, dan Asia lainnya. Sebuah produk kerajinan dapat disebut sebagai kerajinan global apabila memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualitas standar internasional baik dari bahan baku, proses pengerjaan, daya tahan maupun keindahannya. Yang kedua, mengandung kearifan lokal yang mampu menampilkan sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh kerajinan dari negara lain. Yang ketiga, mampu menampilkan kebaruan desain, di mana kebaruan desain adalah sebuah faktor yang mutlak agar kerajinan tersebut selalu dapat diterima oleh pasar. Pada era globalisasi saat ini, Indonesia telah melahirkan pasar kerajinan yang memiliki segmentasi luas. Jumlah pasar yang sangat luas dan banyak tersebut menjadikan Indonesia mampu menghasilkan produk yang unggul secara prospektif dan mampu mendapatkan keuntungan ekonomi yang menjanjikan. Pelaku usaha dalam bidang kerajinan harus mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian desain produk kerajinan yang dikembangkan agar selalu dapat diterima oleh pasar. Sebuah desain dapat diterima pasar global ketika desain tersebut bersifat lokal atau memiliki kekhasan daerah dan tetap menampilkan corak modern sehingga dapat selalu tampil kekinian atau selaras dengan perkembangan zaman. Upaya dalam mengembangkan produk dan juga pasar baru tersebut disebut dengan diversifikasi. Pengembangan produk baru dari wirausaha kerajinan dapat berupa pengembangan produk-produk hiasan dengan desain baru atau pengembangan produk ke arah pasar sasaran yang baru. Nah, upaya pengembangan produk dan juga pasar baru tersebut disebut dengan diversifikasi. Jadi diversifikasi produk ini perlu dilakukan agar usaha tidak hanya bergantung pada satu jenis produk saja atau satu pasar sasaran saja. Sekarang coba diperhatikan model Ansoff tentang diversifikasi produk pada gambar 5.1 buku Kemendikbud halaman 150. Pada gambar itu dapat kita lihat bahwa upaya pengembangan usaha terdiri atas 4 strategi. Yang pertama yaitu market penetration, yaitu memasuki pasar yang ada dengan produk yang ada. Lalu yang kedua ada market development, berarti memasuki pasar yang baru dengan produk yang ada. Lalu yang ketiga ada yang namanya product development, berarti pengembangan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu diversification, pengembangan produk baru untuk pasar yang baru. Saat ini pariwisata menjadi salah satu kegiatan yang berkembang di seluruh dunia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan kekayaan alam dan juga budaya yang dapat ditawarkan untuk turis-turis mancanegara. Pada 2012, Indonesia menduduki peringkat 6 sebagai negara dengan alam terindah di dunia berdasarkan survei World Economic Forum. Kedatangan wisatawan ke daerah-daerah di Indonesia memberikan peluang kepada wirausahawan kerajinan. Wisatawan lokal maupun internasional merupakan pasar sasaran dari produk kerajinan yang cukup menjanjikan. Sekarang kita masuk ke dalam perencanaan kerajinan untuk pasar global. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk memulai usaha kerajinan. Yang pertama, melakukan analisis jenis usaha kerajinan. Menganalisis dan menentukan jenis produk kerajinan yang akan dijual dan didistribusikan memerlukan persiapan yang matang. Produk kerajinan yang akan ditetapkan harus merupakan sesuatu yang diminati oleh pasar sasaran.
Yang kedua, merencanakan usaha dengan menyusun konsep yang sesuai. Rencana usaha yang dibuat dengan baik akan berpeluang besar untuk meningkatkan keberhasilan usaha. Sebuah usaha kerajinan yang berorientasi pada masa depan dan terencana akan lebih cepat terlihat kemajuannya ketimbang usaha yang tidak memiliki perencanaan. Perencanaan usaha ibarat sebuah konsep pengembangan tertulis yang berisi rincian dari gambaran perencanaan keuangan, pengelolaan, pengembangan, target pencapaian, hingga strategi pemasaran. Yang ketiga, analisis dari pesaing usaha. Melakukan analisis sederhana dari pesaing usaha kerajinan dapat menjadi cara yang tepat untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih baik lagi. Sebagai calon wirausahawan, hendaknya dapat belajar dari pengalaman sukses dan juga kegagalan orang lain, terutama dari pelaku usaha kerajinan. Hal ini nantinya dapat membantu menciptakan rumus strategi bisnis kerajinan yang terencana. Yang keempat yaitu strategi pemasaran yang tepat sasaran. Strategi pemasaran harus dapat ditetapkan secara cermat, karena strategi yang tepat nantinya akan membantu perkiraan seberapa besar potensi usaha kerajinan yang akan kita jalankan. Rencana pemasaran meliputi segmentasi pasar, cara pemasaran, dan promosi yang dirancang sesuai dengan target pasar. Yang kelima yaitu laporan keuangan. Ketika membangun usaha kerajinan, baik yang berada pada level produksi maupun distribusi, kondisi keuangan harus dapat dikontrol dan juga diketahui. Pelaku usaha kerajinan harus memiliki cara mengelola anggaran keuangan agar usaha dapat tetap berjalan secara efisien dan juga lancar. Di samping itu, dalam laporan keuangan, seorang wirausahawan harus memperhatikan antara keuangan untuk kepentingan usaha atau kepentingan pribadinya. Yang keenam, menjaga kualitas produk kerajinan. Seorang wirausahawan kerajinan harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan agar produk tersebut dapat bersaing di pasar global. Dalam kondisi persaingan pasar global yang semakin ketat, tuntutan harga yang terjangkau dan keinginan desain kerajinan yang selalu berubah setiap saat membuat kualitas produk menjadi hal yang sangat penting. Berikutnya kita akan membicarakan tentang kegiatan di dalam wirausaha. Nah, ini juga merupakan salah satu materi yang telah kita bahas pada bab pertama. Jadi, kegiatan wirausaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama, Research and Development, tahapan kedua, Production and Distribution, dan juga tahapan ketiga, tahapan Evaluation atau evaluasi. Tipe konsumen usaha produk kerajinan untuk pasar global ini sebenarnya ada 2. Yang pertama yaitu wisatawan, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan internasional yang datang, dan juga yang kedua adalah konsumen yang akan melakukan pembelian secara online. Sebelumnya pada bab 1 kita juga sudah pernah membicarakan tentang faktor pertimbangan perancangan produk. Nah, sekarang coba diperhatikan gambar 5.7 tentang faktor pertimbangan perancangan produk pada buku Kemendikbud halaman 158. Berikutnya adalah perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Nah, perancangannya ini juga sama dengan kerajinan untuk pasar lokal, yaitu curah pendapat, rasionalisasi, prototyping, dan juga desain akhir. Namun, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam perancangan produk kerajinan untuk pasar global. Yang pertama yaitu kualitas tema. Konsep tema adalah konsep yang membingkai perwujudan sebuah desain kerajinan. Nah, sebuah tema dalam kerajinan adalah bentuk yang ingin disampaikan, misalnya seperti bentuk figuratif, abstrak, atau selera tertentu yang ingin ditonjolkan. Yang kedua yaitu fungsi atau kegunaan. Konsep fungsi merupakan konsep utama yang harus dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan atau desainer kerajinan ketika menciptakan sebuah kerajinan. Fungsi kerajinan biasanya dapat digunakan sebagai benda yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu keindahan atau estetik. Nilai estetik merupakan sebuah ide yang harus diaktualisasikan atau diwujudkan sehingga sebuah produk memiliki penguatan karakteristik identitas atau keunikan yang kuat. Dan yang keempat adalah etika.
Konsep etika adalah sebuah pertimbangan yang diperlukan agar sebuah produk dapat diterima oleh masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya yang dianutnya. Jadi kerajinan harus selaras dengan nilai-nilai budaya pengguna sehingga secara tidak langsung desain kerajinan memiliki nilai moralitas. Nah, sekarang silakan diperhatikan gambar 5.10 tentang alur tahapan produksi pada buku Kemendikbud halaman 163. Selanjutnya adalah kemasan produk kerajinan untuk pasar global. Berikut adalah beberapa fungsi kemasan dalam usaha produk kerajinan untuk pasar global. Yang pertama yaitu sebagai wadah untuk sebuah produk. Yang kedua, memberikan perlindungan pada barang yang dikemas. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengangkutan. Dan yang keempat, memberikan keterangan mengenai apa yang ada di dalam kemasan. Tujuan pengemasan sendiri yaitu sebagai bentuk pelayanan kepada konsumen, memberikan suatu ciri tertentu pada sebuah produk sehingga bisa dibedakan dengan produk lain. Dan yang ketiga, memberikan daya tarik pada barang yang akan dibeli oleh konsumen. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang penghitungan harga pokok produksi atau HPP. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu full costing, di mana pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Yang kedua yaitu pendekatan variable costing, di mana pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Kemudian ada metode penetapan harga jual. Sama seperti materi-materi sebelumnya, metode penetapan harga jual itu ada 3. Yang pertama yaitu supply and demand approach, lalu yang kedua cost oriented approach, dan yang ketiga adalah market approach. Dan materi terakhir kita untuk bab ini dan juga pertemuan ini yaitu promosi produk kerajinan untuk pasar global. Strategi-strategi promosi sebagai bagian dari kegiatan pemasaran yang dapat dilakukan di dalam usaha produk kerajinan untuk pasar global antara lain yaitu pilih nama yang mudah diingat dan diucapkan oleh calon pelanggan, menciptakan produk berkualitas, membuat kemasan produk yang menarik, menawarkan promo diskon atau potongan harga yang menarik, pilih satu target pasar yang spesifik dan pasang harga yang bersaing, manfaatkan media daring atau media online yang ada. Sebelum Miss mengakhiri video pembelajaran kali ini, Miss akan menyampaikan sedikit informasi terkait tugas keterampilan dan juga ujian praktek prakarya dan kewirausahaan. Jadi, untuk bab 5 ini, kalian akan membuat satu produk kerajinan dengan pilihan bahan dasarnya yaitu kayu atau tekstil. Nah, produk ini juga akan digunakan di dalam penilaian UP atau ujian praktek. Waktu pekerjaan produk adalah 3 minggu, namun nanti setiap minggunya Miss akan menyediakan satu tempat submission untuk update laporan progres pengerjaannya. Setelah produknya jadi, kalian akan melakukan presentasi dalam bentuk video. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dibaca pada file ujian praktek yang telah Miss upload ke Edmodo. Sekian pertemuan kita kali ini. Setelah ini, jangan lupa untuk kerjakan latihan yang ada di Edmodo ya. Sampai jumpa!